Indonesia dan Amerika Serikat kini memasuki babak baru dalam hubungan perdagangan bilateral. Presiden Donald Trump mengkonfirmasi bahwa tarif impor AS terhadap produk Indonesia ditetapkan sebesar 19%, turun signifikan dari ancaman tarif 32% sebelumnya. Dalam pernyataannya pada Selasa 15 Juli 2025 via media sosial Truth Social, Trump menyebut kesepakatan ini sebagai kesepakatan hebat yang dicapai melalui negosiasi langsung dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Trump juga menegaskan bahwa produk asal AS tidak akan dikenai tarif saat memasuki Indonesia. Tarif impor AS yang semula direncanakan sebesar 32% telah direvisi menjadi 19%. Setelah dilakukan pembicaraan intensif dengan Jakarta, Trump mengungkapkan, dalam konteks kesepakatan ini, Indonesia akan membayar 19%. Sementara produk AS akan bebas tarif ketika diekspor ke Indonesia. Cara ini diakui Trump sebagai langkah strategis untuk menyeimbangkan hubungan dagang yang sebelumnya timpang. Sebagai bagian dari paket imbal balik, Indonesia berkomitmen untuk membeli produk AS senilai miliaran dolar. Antara lain, energi senilai 15 miliar US dollar atau sekitar 240 triliun rupiah. Produk pertanian senilai 4,5 miliar US dollar atau sekitar 72 triliun rupiah dan 50 unit pesawat Boeing. Trump juga secara khusus memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Saya berbicara langsung dengan presiden mereka yang sangat hebat. Kami mencapai kesepakatan, ujar Trump saat konferensi pers, mengacu pada perundingan tarif tersebut. Ia memuji kemampuan negosiasi Prabowo sebagai sangat kuat, sangat populer, sangat pintar, dan menyebut kesepakatan ini menandai terobosan penting dalam hubungan dagang kedua negara. Pernyataan Trump mendapat tanggapan positif dari Jakarta. Juru bicara kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa penurunan tarif dari 32% ke 19% adalah capaian besar, setingkat progres nyata negosiasi yang panjang. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, memuji lobi dan negosiasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Ia menyebut pencapaian ini patut diapresiasi dan harus dilanjutkan agar tarif bisa ditekan lebih rendah lagi. Ia mengingatkan bahwa mitigasi dampak dari kebijakan sepihak seperti ini harus disiapkan pemerintah. Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, mendukung keputusan tersebut, menyatakan bahwa tarif asimetri ditarik ke pihak Indonesia akan dialihkan industri AS dan mendukung petani serta nelayan. Para analisis mencatat bahwa kesepakatan ini menggambarkan strategi Trump untuk menggencarkan hubungan dagang aktif dengan sejumlah negara termasuk China, Inggris, dan Vietnam. Tarif 19% yang lebih rendah dari skema sebelumnya dianggap memberikan ruang bagi impor Amerika Serikat dan membuka akses pasar yang lebih luas. Namun pengabaian tarif untuk barang AS dapat merugikan industri dalam negeri Indonesia. Para pengamat mengkhawatirkan arus produk impor energi, pertanian, dan pesawat akan memberi tekanan pada sektor lokal dan memperlebar defisit neraca dagang. Bursa efek dalam negeri mencatat respon positif. Indeks saham naik sekitar 0,7% dari pengumuman, mencerminkan optimisme pasar dan potensi masuknya modal asing. Kesepakatan ini terjadi setelah negosiasi panjang, termasuk pembicaraan langsung antara Prabowo dan Trump lewat telepon, serta menjelang tenggat AS menaikkan tarif pada 1 Agustus. Pemerintah AS juga menyertakan klausul anti-transshipment untuk mencegah barang dari negara lain dikirim melalui Indonesia guna menghindari tarif. Sementara itu, Uni Eropa disebut sedang menyiapkan langkah balasan atas kebijakan tarif baru Amerika Serikat, menyoroti potensi eskalasi di arena perdagangan internasional. Kedepannya, pemerintah diminta melengkapi kesepakatan ini dengan regulasi teknis dalam negeri, termasuk pengawalan implementasi komitmen pembelian energi dan pesawat, serta perlindungan terhadap sektor usaha lokal. DPR juga menggulir tuntutan agar pemerintah aktif melanjutkan negosiasi untuk menurunkan tarif lebih jauh dan membangun mitigasi ekonomi. Bagi AS, kesepakatan ini mencerminkan strategi Trump untuk menyeimbangkan defisit serta memperluas pasar ekspor US melalui langkah negosiasi langsung. Untuk Indonesia, terobosan ini berpotensi membuka pasar ekspor baru sekaligus menuntut kesiapan domestik menghadapi lonjakan impor.
Keberhasilan diplomasi ini tentu tak lepas dari peran dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang memainkan peran sentral dalam perundingan strategis tersebut. Untuk memahami lebih jauh sosok di balik terobosan ini, berikut profil singkatnya. Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2024. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan merupakan mantan Komandan Jenderal Kopassus. Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo dikenal dengan gaya diplomasi luar negeri yang pragmatis dan tegas. Ia menjadi tokoh kunci dalam kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat yang berhasil menurunkan tarif impor dari 32% menjadi 19% melalui negosiasi langsung dengan Presiden Donald Trump. Yang selain memperkuat hubungan dagang bilateral, Prabowo juga aktif mendorong kerjasama global melalui forum BRICS dan memperluas akses pasar ekspor Indonesia ke Eropa dan Asia Timur. Kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS yang menurunkan tarif impor menjadi 19% menunjukkan keberhasilan diplomasi Presiden Prabowo. Pujian dari Trump menandai pengakuan global terhadap kepemimpinannya. Meski menguntungkan secara strategis, pemerintah perlu mengantisipasi dampak lonjakan impor terhadap industri dalam negeri.